Bar, aku masih nggak percaya kita bisa dapat ide sekeren ini hari ini. Rasanya kayak dapat pencerahan setelah seharian keliling desa. Iyalah, inspirasi memang datang dari mana saja ya. Dan yang paling penting, datang dari masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Kita nggak bisa cuma teori di kampus, harus terjun langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian pasti Akbar dan Lala ya? Wah, sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Perjalanan jauh nak. Betul, Pak Lurah. Saya Akbar, dan ini teman saya, Lala. Lumayan Pak, tapi pemandangannya di sini indah sekali, jadi tidak terasa lelahnya. Saya Lala Pak. Selamat datang nak Akbar. Selamat datang nak Lala, inilah desa kami. Terima kasih banyak sudah mau menerima kami, Pak. Kami sangat senang bisa sampai di sini. Justru saya yang berterima kasih karena kalian mau peduli dengan desa kami yang sederhana ini. Ayo, mari masuk dulu, silakan duduk. Jangan sungkan-sungkan ya, anggap saja rumah sendiri. Wah, ini wangi sekali, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, nak. Silakan dinikmati. Jangan malu-malu. Ibu permisi dulu ya. Makanannya enak lah. Pak Lurah, dari gerbang desa tadi sampai ke sini, kami lihat pohon-pohonnya sangat rindang dan udaranya bersih sekali. Betul-betul terasa berbeda dari kota. Itulah berkah dari leluhur kami, nak. Terutama dari Mbah Karta. Beliau yang menanamkan pada kami semua untuk selalu menjaga dan merawat alam. Bagi kami, hutan itu bukan cuma kumpulan pohon, tapi jantung kehidupan. Kalau jantungnya sehat, kita semua juga sehat. Itu filosofi yang sangat dalam, Pak. Kami penasaran sekali, bagaimana masyarakat di sini bisa mempertahankan kearifan lokal itu di tengah gempuran modernisasi. Kami dengar juga ada isu tentang pengembang yang tertarik pada lahan di sini. Nah, itu dia nak. Tantangan kami sekarang. Tidak semua warga bisa sekuat itu imannya. Ada yang tergiur dengan uang besar. Tapi, kami di desa ini punya musyawarah adat. Kami selalu berpegang pada keputusan bersama. Kami percaya, rejeki itu bukan cuma uang, tapi juga udara bersih, air jernih, dan tanah subur. Itu harta kami yang sesungguhnya. Luar biasa, Pak. Itu yang ingin kami pelajari. Bagaimana keyakinan itu bisa terus diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkin nanti kami bisa bantu mendokumentasikannya, supaya bisa jadi contoh bagi desa-desa lain. Boleh sekali nak. Siapa tahu dengan begitu, makin banyak yang sadar. Oh ya, kalian nanti sore mau ikut kami ke kebun adat. Sekalian melihat sistem irigasi bambu peninggalan Mbah Karta. Mau sekali, Pak. Itu yang paling kami tunggu-tunggu. Kalau begitu, istirahat dulu sebentar, ya. Nanti siang kita makan bersama, masakan kampung. Setelah itu, baru kita keliling-keliling desa. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Kami benar-benar merasa diterima di sini. Bapak permisi dulu, silahkan anggap di rumah sendiri. Lihatkanlah, ternyata keramahan itu juga bagian dari kearifan lokal. Aku jadi makin betah di sini. Jangan sampai ketiduran pas lagi diskusi serius ya, Bar. Wah, Pak Lurah, kebun ini luas sekali ya. Dan semua pohonnya berbuah lebat. Padahal saya lihat,
tanahnya juga tidak terlalu datar. Bagaimana caranya bisa begitu subur? Inilah bukti kerja keras leluhur kami, Nak. Terutama Mbah Karta. Dulu, kebun ini kering kerontang. Warga kesulitan air. Tapi Mbah Karta punya keyakinan kuat. Kalau kita perlakukan alam dengan baik, alam akan membalas dengan kebaikan berkali lipat. Berarti sistem irigasi bambu itu yang jadi kuncinya, Pak. Kami penasaran sekali ingin melihatnya. Betul sekali, Nak Lala. Mari, ke sini, saya tunjukkan. Luar biasa, ini kan murni gravitasi ya Pak. Tidak pakai pompa atau mesin apapun. Ini kearifan lokal yang sangat cerdas. Tepat, dulu Mbah Karta bilang, kita tidak perlu melawan alam, cukup ikuti alurnya. Bambu-bambu ini diganti rutin setiap beberapa tahun, dirawat bersama oleh warga. Setiap keluarga punya jadwal membersihkan dan memeriksa saluran. Jadi, ini bukan cuma soal irigasi, tapi juga soal kebersamaan dan tanggung jawab kolektif ya Pak. Cerita Mbah Karta ini benar-benar inspiratif. Beliau visioner sekali. Mbah Karta itu memang ada-ada saja Nak. Pernah suatu ketika, saat awal-awal pembangunan irigasi, ada warga yang mengeluh karena bambunya patah terus. Mbah Karta cuma jawab, patah 1, tanam 1000. Kalau pantang menyerah, air akan datang sendiri. Filosofi patah hati alam Mbah Karta. Cocok banget buat anak muda zaman sekarang yang sedikit-sedikit galau. Hus, tapi benar juga, sih. Ada pelajaran hidup di setiap candaan beliau. Bagaimana menjaga semangat saat menghadapi kegagalan. Nah, itu dia. Mbah Karta selalu menekankan, kesulitan itu bukan akhir, tapi awal dari akal dan cara baru. Jadi, kami di sini selalu mencoba mencari solusi bersama setiap ada masalah. Seperti isu pengembang yang saya ceritakan kemarin. Betul, Pak, itu tantangan yang besar. Apalagi kalau sudah bicara soal uang dan kepentingan ekonomi. Pak Lurah Budi, justru itu. Kami harus bisa menunjukkan bahwa lingkungan yang lestari itu adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya, lebih dari sekadar uang sekejap. Ini yang sedang kami perjuangkan. Semoga kami bisa sedikit membantu, Pak. Mungkin dengan mendokumentasikan semua kearifan lokal di sini, kami bisa menyebarkan pesan ini ke khalayak yang lebih luas. Bahwa Desa Rimba adalah bukti nyata hidup harmonis dengan alam itu mungkin dan menguntungkan. Betul sekali, Pak Lurah. Kami akan belajar sebanyak-banyaknya dari sini. Siapa tahu nanti kami bisa menuliskan kisah keteladanan Desa Rimba ini di jurnal kampus, atau bahkan sampai ke nasional. Wah, kalau begitu saya jadi bangga sekali. Mari Nak, masih ada beberapa bagian kebun dan hutan adat yang perlu kalian lihat. Setelah itu, kita bisa ke balai desa untuk berdiskusi lebih lanjut. Bar, aku rasa aku menemukan rumah keduaku di sini. Aku yakin kita bisa belajar banyak hal yang gak ada di buku kuliah. Aku juga lah, rasanya seperti sedang membaca buku cerita hidup yang paling menarik. Terima kasih sekali lagi, Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian, sudah mengizinkan kami datang dan belajar banyak hari ini. Dari kunjungan ke kebun adat tadi, kami sangat terinspirasi dengan sistem irigasi bambu dan semangat kebersamaan yang Pak Lurah ceritakan. Betul sekali. Kami melihat langsung bagaimana kearifan lokal bisa menjadi solusi nyata untuk keberlanjutan lingkungan. Desa Rimba adalah contoh yang luar biasa. Namun, kami juga mendengar ada tantangan baru, terkait tawaran dari pengembang lahan. Nah, itu dia, Mbak, Mas. Jujur saja, itu jadi dilema besar bagi sebagian kami para pemuda. Di satu sisi, kami bangga dengan desa kami. Tapi di sisi lain, kami juga butuh pekerjaan, butuh masa depan. Tawaran uang dari pengembang itu jumlahnya fantastis. Bisa membangun rumah, beli motor, atau modal usaha di kota. Betul apa kata Andi, Nak. Ini bukan masalah sepele. Kami sudah berulang kali musyawarah.
Ada yang bilang, kalau tanah habis dijual, mau makan apa nanti? Tapi ada juga yang bilang, kalau tidak dijual, anak cucu mau hidup dari mana kalau cuma bertani? Saya paham sekali dilemanya, Pak. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah nilai. Bagaimana melihat masa depan Desa Rimba ini dalam jangka panjang? Mungkin, Pak, ada solusi alternatif yang bisa membuat ekonomi desa maju tanpa harus mengorbankan lingkungan. Misalnya, ekowisata berbasis komunitas, atau pengembangan produk olahan dari hasil kebun yang nilainya lebih tinggi. Ide itu sudah kami diskusikan, Nak. Bahkan ada beberapa pemuda, termasuk Andi ini, yang sudah mulai merintis wisata susur hutan kecil-kecilan. Tapi, kami masih terkendala modal dan promosi. Jangankan promosi keluar, bikin brosur saja masih susah. Iya, Mas. Kami sudah coba posting di media sosial, tapi responsnya belum terlalu besar. Apalagi kalau dibandingkan dengan tawaran uang besar dari pengembang itu, rasanya jadi kecil sekali. Nah, itu dia. Mungkin kami bisa bantu di bagian itu. Kami kan anak kuliahan, paling melek teknologi. Kita bisa bantu buatkan konten media sosial yang menarik, bikin foto dan video yang profesional tentang keindahan Desa Rimba dan kearifan lokalnya. Bahkan kita bisa coba ajak teman-teman dari unit kegiatan mahasiswa lain untuk jadi relawan promosi. Nah, itu ide bagus. Kita juga bisa bikin kampanye online dengan hashtag khusus. Tunjukkan pada dunia bahwa Desa Rimba ini punya kekayaan yang tak ternilai, bukan hanya dari sisi alamnya, tapi juga dari semangat gotong royong dan ketahanan warganya. Wah, kalau begitu kami sangat terbantu, Nak. Jujur, kami kesulitan di bagian itu. Kami cuma tahu bagaimana bertani dan menjaga hutan, tapi untuk promosi seperti itu, kami kurang paham. Jangan khawatir, Pak, itu bagian kami. Kita bisa jadikan ini proyek kolaborasi antara mahasiswa dan Desa Rimba. Kami belajar dari Bapak dan Ibu sekalian, kami bantu mempromosikan desa ini. Win-win solution, kan? Betul, Pak. Ibaratnya, kita kayak penjaga gawang dan penyerang. Bapak-bapak di sini yang menjaga gawang desa dari ancaman, kami yang mencoba mencetak gol promosi. Itu ide yang keren, Mas. Mbak, kami siap membantu kalau ada yang perlu difoto atau dibuat videonya. Kami juga bisa jadi pemandu wisata lokal. Alhamdulillah, semoga niat baik kalian ini menjadi berkah bagi desa kami. Saya jadi optimis lagi, mungkin ini memang jawaban dari doa kami selama ini. Tuh kan, Bar, kadang, solusi itu datang dari hal-hal kecil yang tidak terduga, asalkan kita mau membuka diri dan berkolaborasi. Aku jadi merasa jadi agen perubahan, lah. Pulang dari sini, aku mau langsung ganti status di sosmed, Akbar, Agent of Change, Desa Rimba Chapter. Jangan norak gitu, Bar. Nanti orang pada mikir kamu kesambet penunggu beringin keramat. Tapi, ya, ini memang terasa seperti permulaan sesuatu yang besar. Bar, aku masih nggak percaya kita bisa dapat ide sekeren ini hari ini. Rasanya kayak dapat pencerahan setelah seharian keliling desa. Iyalah, inspirasi memang datang dari mana saja ya. Dan yang paling penting, datang dari masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Kita nggak bisa cuma teori di kampus, harus terjun langsung. Betul. Jadi, besok pagi kita langsung mulai mendokumentasikan apa aja yang kita lihat hari ini. Ambil banyak foto kebun adat, sistem irigasi bambunya, wajah-wajah ramah warga, dan tentu saja, hutan adatnya. Siap, aku juga mau coba wawancara beberapa warga yang lebih tua, terutama yang punya cerita langsung tentang Mbah Karta. Pasti banyak mutiara atau yang bisa kita gali dari mereka. Kita bisa rekam juga biar autentik. Ide bagus. Terus, pas pulang nanti, kita langsung brainstorming untuk materi media sosialnya. Bikin caption yang menyentuh, pakai hashtag yang catchy. Jangan lupa, kita harus tekankan bahwa Desa Rimba ini adalah contoh nyata keseimbangan antara alam dan manusia. Aku sudah membayangkan nih, lah.
Nanti kita bisa bikin video singkat yang menunjukkan time-lapse aliran air di irigasi bambu, terus disambung dengan senyum anak-anak yang bermain di sungai jernih. Kontras banget sama keruhnya sungai di kota kita. Nah, itu dia. Konten visual yang kuat bisa bicara banyak. Oh ya, kita juga harus ajak teman-teman yang jago desain grafis atau videografi dari kampus. Mereka pasti semangat kalau tahu proyeknya sekeren ini. Betul, kalau perlu, kita bikin semacam tim kecil. Bisa jadi proyek KKN alternatif yang beneran bermanfaat. Siapa tahu nanti bisa jadi model untuk desa-desa lain yang menghadapi dilema serupa. Amin. Aku percaya, Bar. Perubahan itu memang butuh waktu dan proses, tapi kalau kita mulai dari hal kecil dan dengan niat tulus, pasti akan ada jalannya. Aku jadi inget kata-kata Mbah Karta yang diceritain Pak Lurah tadi, kesulitan itu bukan akhir, tapi awal dari akal dan cara baru. Kita harus pegang teguh itu. Kita pasti bisa, Bar. Ini bukan cuma tentang tugas kuliah, tapi tentang sumbangsih kecil kita untuk lingkungan dan masyarakat. Aku yakin perjalanan kita ke Desa Rimba ini akan jadi pelajaran yang gak akan pernah kita lupakan seumur hidup. Aku juga yakinlah, besok pagi, kita mulai petualangan jilid 2 kita di sini. Semoga apa yang kita lakukan bisa membawa manfaat dan inspirasi bagi banyak orang.